Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak. Silakan duduk Pak, itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak sudah hadir pada mediasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Afriman Octavianus, merupakan hakim mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi mediasi antara Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu menyepakati tata tertib selama kita melakukan mediasi. Apakah tata tertib ini mau Ibu Bapak yang mengajukan atau dari saya? Dari Nah, baik kalau dari saya bacakan tata tertibnya. Nanti kalau Bapak sepakati sama Ibu sepakati, katakan sepakat ya. Baik, pertama, kita tidak boleh berkata kasar selama melakukan mediasi. Kedua, tidak boleh menghina. Bapak, Ibu tidak boleh menghina masing-masing. Bapak tidak boleh menghina Ibu, Ibu tidak boleh menghina Bapak. Apalagi menghina saya selaku mediator. Selanjutnya, yang ketiga, tidak boleh main tangan, gebrak meja, lempar pulpen, lempar air, minuman, lempar kertas, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat, tidak boleh membawa senjata tajam. Yang kelima, tidak boleh berbicara tanpa izin mediator. Yang keenam, tidak boleh meninggalkan ruangan mediasi ini tanpa izin mediator. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sepakat? Saya sepakat, Pak. Saya juga sepakat. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Ibu sepakat, kita lanjut untuk mediasi dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Saya dengar Bapak Ibu memiliki tuntutan masing-masing terkait dengan hak asuh anak yang bernama Dika, umur 6 tahun, benar ya Bapak Ibu ya? Betul. Baik, mohon Bapak Ibu bisa menceritakan lebih dulu. Mungkin kita mulai dari Ibu Sinta ya, terkait dengan hak asuh anak. Silakan Ibu, bagaimana Bu? Baik, Pak Mediator, saya sebagai seorang ibu, saya merasa Dika itu pasti akan lebih nyaman dengan saya sebagai seorang ibu. Saya selama ini mengurusnya, Pak. Sejak dia lahir dalam kandungan, lalu lahir, lalu menyusui, tumbuh besar itu bersama saya seorang ibu. Kebutuhan emosional seorang anak juga lebih dekat, Pak, dengan ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Terutama di usia Dika yang masih kecil, Pak. Saya juga khawatir kalau hak asuhnya itu jatuh ke tangan suami saya ini, Pak Andi ini. Dia itu tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya, Pak. Dia terlalu sibuk kerja, Pak. Dia nggak terlalu mikirin anaknya seperti apa, istrinya seperti apa. Jadi saya pikir yang terbaik adalah bersama saya seorang ibu. Oke, baik. Itu saja Bu. Ya, itu aja, Pak. Oke. Nanti Jadi curhatnya terlalu banyak. Bapak sudah dengar langsung ya, kalau Ibu menginginkan anaknya Dika, anak Bapak Ibu maksud saya, Dika diasuh oleh ibunya sendiri secara langsung. Kalau menurut Bapak Andi bagaimana? Saya keberatan dengan pernyataan itu Pak ya. Saya memang bekerja, tapi itu bukan berarti saya tidak bisa meluangkan waktu untuk Dika. Saya ingin memastikan bahwa anak saya mendapatkan pendidikan terbaik dan stabilitas finansial yang baik. Saya tidak ingin Dika hanya mendapatkan kasih sayang, tetapi juga masa depan yang terjamin. Ya, cukup. Baik, saya melihat di sini ada ketidaksepahaman antara Bapak dan Ibu terkait dengan kesejahteraan Dika. Betul ya Bapak Ibu ya? Namun kita harus mencari solusi yang terbaik bagi Dika, anak Bapak dan Ibu. Mari kita coba cari jalan tengah bagaimana baiknya anak Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraannya. Kalau dari Ibu tadi ingin Dika Ibu yang asuh karena khawatir karena bapaknya terlalu sibuk kerja. Kalau dari Bapak tadi, Bapak bisa memastikan kalau anaknya bisa dijaga dengan baik. Nah, baik, kalau boleh berdasarkan masukan yang telah tadi saya sampaikan, saya ingin mengajukan opsi bagi Bapak Ibu terkait dengan hak asuh utama diberikan kepada Ibu Sinta. Sementara Bapak Andi dapat hak kunjungan setiap akhir pekan.
dan bertanggung jawab atas biaya pendidikan serta kebutuhan anak. Bagaimana menurut Bapak Andi? Jadi kalau hak asuhnya di ibu, Bapak bisa melihat setiap hari pekan. Jadi kesejahteraan anak tetap di tangan Bapak Ibu. Jadi diasuh secara sekaligus kedua-duanya oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Kalau saya masih ragu ya Pak, ya apakah Andi itu benar-benar akan melaksanakan tanggung jawabnya. Saya tidak ingin kesepakatan ini hanya omong kosong saja atau tidak dijalankan dengan baik Pak. Oke, baik. Kalau Bapak bagaimana Pak? Saya berkomitmen dan saya ingin ini dicatat dalam kesepakatan resmi. Saya siap menjalankan semua tanggung jawab saya sebagai seorang ayah, baik secara finansial maupun emosional. Ya, mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah ketemu ya Bu ya, benang merahnya. Jika tidak ada keberatan lagi, kita mencatat kesepakatan. Kalau Ibu tadi ragu, Bapak siap dalam mencatatnya, berkomitmen ya. Baik, kita catatkan kesepakatan ini dalam akta mediasi, yang nantinya akta mediasi ini saya buat juga dalam berita acara mediasi yang bisa nanti menjadi dasar hukum atau kekuatan hukum bagi Bapak Ibu nanti setelah ditetapkan oleh pengadilan. Baik, kalau sudah Bapak Ibu sepakat, artinya hak asuh ada di Bapak Ibu dua-duanya, dirawat oleh ibunya, kemudian Bapak bisa berkunjung setiap akhir pekan, dan biaya pendidikan dan lain sebagainya tetap ditanggung oleh Bapak. Itu ya Pak ya, Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Baik, kalau sudah sepakat, saya rasa mediasi kita ini cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesepakatan ini dan menjadi bagian dari putusan pengadilan. Saya berharap komunikasi antara Bapak dan Ibu tetap terjaga demi kepentingan anak Ibu, Bapak, Dika. Baik, atas karena itu saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa karena sudah sepakat sebaiknya kita bersalaman dan saya ucapkan juga selamat buat Bapak Ibu telah bisa menemukan win-win solution, menang dua-duanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga berjabat tangan.